Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku, para santri Bait Al-Quran Nur Sofa yang hadir secara luring maupun ikut secara daring yang saya cintai. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ke-60 berapa? 68. 68 itu apa? Al-Qalam Al-Qalam ya. 69 Al-Haqqah 70, Al-Ma'arij 71, Nuh 72, Al-Jinnu 73, Al-Muzammil 73, 71, 70, Al-Ma'arij 70, 1, Nuh 72, Al-Jinnu 73, Al-Muzammil 74, Al-Mudaththir 75, Al-Qiyamah 76, Al-Insan 75, 75, Al-Qiyamah gitu, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalat, 78 An-Naba, juz 30 itu. Baik, kita pertemuan yang ke-68 Al-Muhadharah As-Saminah Wasittin. Nanti al-yauma yaumal isnin tarikh ar-rabi' min Janayir sanata alfin wasnani wa ishruna wasnain wa ishrina nuaddi muhadaratan al-yaum al-muhadarah as-saminah wasittin, kuliah yang ke-68. Kemarin ke-67 kita laksanakan di Masjid Ngembal ya. Suasananya agak kurang enak karena bersamaan dengan Pak Tukang, tapi Pak Tukang ada tukang memperbaiki masjid. Ya enak aja sih, bukan, tapi agak tergesa-gesa. Saya review sebentar tentang sabar. Gitu. Ada yang bertanya kemarin Asabela tentang sabar itu seperti apa? Karena berangkat juga dari habis nonton film ya Wisben final ya. Itu Mbak Rini kan bilang sabar itu ada batasnya. Nah, bagaimana sabar itu? Epistemologinya seperti apa? Ontologisnya seperti apa? Terus nanti aksiologisnya bagaimana? Itu kan. Jadi ontologisnya itu apa? Epistemologisnya itu bagaimana? Aksiologisnya itu untuk apa manfaatnya? Kita kalau cek lagi surat Al-Baqarah ya. Apa? Surat ketiga itu apa? Ali Imran. Ali Imran itu ayatnya 200 di ayat terakhir. Kalau Al-Baqarah berapa ayatnya? 286, ya enggak? Kalau Al-Fatihah 7, Bismillah termasuk ayatnya. Sedangkan di Al-Baqarah Bismillah bukan termasuk ayat. Demikian pula di dalam surat Ali Imran, Bismillah bukan ayat. Bismillah di situ berfungsi lil fasli baina suratin wahidah wa ukhra, lil fasli baina suwar. Fungsi Bismillah yang ada di berbagai awal-awal surat itu berfungsi memisah.
tanda pisah. Kecuali bismillah yang ada dalam surat An-Naml. Surat An-Naml itu di dalamnya soalnya. Apa? An-Naml itu surat ke-27. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam soalnya. Nah, kalau bismillah dalam Fatihah itu ayat pertama mutlak. Gitu. Saya yakin banget. Kenapa? Karena ini dirawikan langsung oleh Al-Hasan, Maulana Al-Hasan, cucu Nabi. Oleh karena itulah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bismillah atau Al-Fatihah itu 7 ayatnya, bismillah adalah ayatun minha. Fatihah itu ayatnya 7, bismillah adalah ayat pertama. Lah oleh karena Fatihah itu rukun qauli dalam sholat, kalau tidak membaca basmalah tidak sah menurut Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini mengutip hadis berdasarkan siapa? Maulana Al-Hasan, cucu Nabi. Nah, itu kan ada hadis qudsi qasamtu as-shalah baina abdi baini wa baina abdi niswain wali abdi masa'ala wa idza qala al-abdu itu ada yang langsung kalau hambaku membaca alhamdulillah itu ada yang baca, ada yang hadis lain wa idza qala al-abdu bismillah. Nah, yang ini perawinya beda, yang ini beda. Yang ada basmalahnya dari Maulana Al-Hasan. Yang tidak ada basmalahnya dari yang lain. Ya, saya milih yang ini. Yang pakai basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu tiada lain adalah Kanjeng Nabi. Tanda ayat. Nanti penjelasannya panjang. Nah, para a'immah haramain, imam Masjidil Haram baik Nabawi maupun Makki ya. Jadi di sana haramain itu 2. Disebut haramain itu haramun Nabi wa haramullah. Haramullahin Masjidil Haram, haramun Nabi itu Nabawi. Disebut haramain. Apa? Haramullah Makkah Al-Mukarramah, haramun Nabi, haram Muhammad adalah Masjid An-Nabawi. Ya, para imam Masjid Nabawi itu umumnya baca basmalah. Walaupun tidak sekeras apa? Hamdalahnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian bisa bilang amin ya toh? Enggak ada tulisannya. Kemarin kita jelaskan itu. Kenapa kok amin, siapa amin? Tidak ada dalam teks ya toh. Tidak tertulis. Baik. Sabar, kembali kepada sabar. Saya kembali ini, imam-imam Masjidil Haram, baik Masjid Nabawi maupun Masjid Makki itu selalu baca basmalah siri. Siri itu maksudnya siri tapi kedengaran itu. Apalagi Syekh Abdurrahman As-Sudais. Apalagi Syekh Su'ud Ibrahim itu. Siapa? Su'ud Ibrahim siapa? Syuraim, Syekh Syuraim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau sudah kan begitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran walaupun kecil ya toh. Lah, yang di belakang kok panjangnya, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Lah, mat arid itu untuk memisah itu bebas. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 9
harokah. Intinya kalau kalian misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. 8 ya 8 kabeh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. 8 kabeh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 8 kabeh, ngono ya. Ojo enggak padha. Nah, ada yang 7, ada yang 9 sampai ada yang 6 ya, 6 pada umumnya. 6 kali harokat. Ada yang minimal 3. Ojo mek 1, wong terakhir beda kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Aja ngono, kurang doritik cek orang ngantuk. Terus los wae lek maca. Aja nangis-nangis. Nangis ku makmume tambah ya makmum sing ngerti enggak ngerti kan lapoke nangis apa sing tangisi ngono. Biasa wae lah. Apa sih karepe kok nangis-nangis. Lah lek nangis dhewean ae ora usah dadi imam. Kepengin nangis ndak ngimami. Lek salat dhewe nangis lek dadi imam aja nangis diupayakan kecuali moro-moro nangis. Lek nangise digawe-gawe makmum krasa. Ngarai ora khusuk malah ngarai mangkel. Waduh ngedot wis ayate cek dawane diwaca ya harus nangis pisan. Kalau tadi baca surat apa Pak Imam tadi pagi? Yang ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Itu surat ke-35 surat Fatir ayatnya ini ya. Surat ke-35 surat Fatir. Ya abi ngrungokno enak wae. Bacaannya bagus tadi dan enggak nangis, tapi ya meh-meh nangis ngono lho, meh-meh. Digawe nangis tapi enggak sido. Alhamdulillah tadi enggak sido. Enak tadi, seneng saya. Enggak terlalu panjang juga, makanya abi enggak mufarok. Heeh. Iki aku ngancam tadi. Iki engko lek didawa-dawa aku tak ngentut. Ngentut lah ngempet entut lah Pak. Dot tak wis. Ngenteni mari ini bisa. Baik. Saya review sebentar tentang sabar. Sabar itu tertuang di dalam surat ketiga ayat terakhir. Surat ketiga itu surat Ali Imran. Ayat terakhir ayat 200. Kenapa? Karena terakhirnya 200. Kalau surat keempat apa? An-Nisa ayatnya 176. Terus berikutnya Al-Maidah ayatnya berapa? Berapa surat Al-Maidah itu? Surat kelima. Ayatnya 120. Terus surat ke-6 apa? Al-Anfal ayatnya berapa? Al-Anfal itu 165. Ya, gampang loh itu lagi ngiling. Al-An'am. Al-An'am itu hewan. 6 Al-An'am 6 berapa? 6 165 ya toh. Ya toh? 165 ya toh. Betul ya? Kalau surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayatnya 206. Kalau ke apa? Anfal ya. Anfal itu sedikit tapi panjang-panjang gitu loh. Ayatnya sedikit hanya 75 tapi panjang-panjang. Kalau At-Taubah 129 itu panjang juga ini termasuk panjang. Terus habis Taubah apa? Yunus itu 103 ayat, betul enggak? 109 ayat. Lali-lali ya. Kakean dosa lali. Sakjane bukan kakean dosa. Lek kurang ikhlas, kecenderungannya lupa gitu loh. Jadi gampang kowe iki ikhlas apa ora ya? Kowe lalian berarti enggak ikhlas ngono lho. Kurang ikhlas alias kesusu-susu alias sabare terkontaminasi ngono lho. Iku tandane berarti sabar iku pancen mlebu metu, kadang sabar kadang enggak. Lek pas sabar iso ingat, lek enggak sabar enggak ingat. Lah kepengin kamu kenal Allah, sabar sing nemen.
Lah kalau sudah kenal Allah pasti kenal manusia. Kalau kenal manusia, kenal Allah. Kuncinya sabar. Karena kamu itu sabarnya kadang sabar kadang enggak, makanya tidak cukup hanya sabar, kudu nyabar-nyabarke. Enggak cukup hanya nyabar-nyabarke, tapi kudu murabatoh, berteman dengan orang berkomitmen sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan? Kalau orang itu benar beriman, pasti usul kepada Allah, dia disuruh sabar. Nah karena sabar usul kadang nggak sabar, akhirnya usulnya hilang, imannya terkontaminasi. Terus kok malah habis sabar terus ngamuk. Lek ngono sabar-sabarno. Wasabiru isbiru wasabiru. Ditambah lagi warabitu, bertemanlah dengan orang-orang yang berkomitmen sejenis untuk ingin sabar. Siapa dia? Pilihan dewe. Kamu kalau mahasiswi ya bertemanlah dengan mahasiswi, ojo karo tukang opo. Engko enggak ketemu, enggak sejenis namanya, enggak match. Namanya enggak kufu. Kalau kamu santri, ya bertemanlah dengan santri. Apa enggak mau berteman dengan yang lain? Ya mau, tapi ojo dadekno teman yang kental. Maksudnya gitu loh. Sing kena nggih curhat. Kamu kalau curhat jangan sembarang loh. Ojo sembarang curhat. Curhat itu kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada mukmin. Siapa mukmin itu? Ya temanmu itu. Kenapa? Lek kamu curhat kepada selain orang yang tidak mukmin, tidak bisa dipercaya, digawe bahan olokan, diguyu-guyu, disyukurne, didol nyang wong liya. Lah. Paham enggak? Ojo curhat nang sembarang. Curhat nang Muhammad ya Nabi. Sapa? Umi Zahra curhat nang aula curhat nang empok. Nah, ngono carane, ojo curhat nang sembarang. Jangan sembarang orang mbok curhati, dijual nanti kamu. Nanti enggak dijual itu. Gawe guyon. Iku lho, sembarang sambat nang aku. Saiki wong ini lah dietrek-etrek sampean. Makane murabatoh. Siapa murabatoh berteman? Dengan siapa? Dengan mukmin. Siapa mukmin itu? Orang yang muktaman, yang bisa diamanai, yang bisa dipercaya, yaitu yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang fatona. Kalau dikembalikan pada kamu, lek kamu enggak benar, lek kamu enggak amanah, lek kamu enggak jujur, lek pura-pura dungu, berarti kamu duduk mukmin. Tandane kowe enggak iso nyimpen rahasiane wong, mbok omong-omongno wong, mbok etrek-etrek, berarti duduk mukmin kowe, ngono. Ya. Misale kowe Bi, apa ngene apa? Oh, ya terus ngomong sing akeh. Njaluk nguak biasane. Njaluk apa? Ana apa? Mari ngono ora dikeki solusi, diomong-omongne wong. Iku lho Zahra ngene, anune ngene, anu wis didol. Kuwi tandane duduk mukmin. Hah? Lek dikembalikan nang awake dhewe, lek kowe dicurhati wong kok kesenengan terus mbok dol nang wong, berarti kowe duduk mukmin alias kowe kafir. Ya makane kafire dhewe. Ayo. Kafire dhewe ndak dikatekke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji atfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Lah iku kafire dhewe, lek kowe enggak kena dipercaya, dicurhati kancamu mbok omong-omongne wong, ora mbok kei solusi. Apa solusine? Njaluk nang Gusti Allah, berdoa kepada Allah, lewat Kanjeng Nabi.
Rasulullah, ya Rasulullah, kula dicurhati kanca kula niki. Duh Gusti Allah, kula dicurhati kanca niki panjenengan paringi solusi. Kula niki namung-namung ngono baru mukmin. Kowe mukmin. Lek kowe dicurhati kancamu, heeh, kok ya apa ngono tambah mbok omong-omongne wong berarti kamu munafik, enggak mukmin, ya toh? Berarti mukmin iku sapa? Awake dhewe. Munafik iku sapa? Awake dhewe. Sing roh sapa? Awake dhewe. Sing tahu siapa? Diri kita sendiri. Munafik bukan di luar diri kita, kafir bukan di luar diri kita, mukmin bukan di luar diri kita, tapi semua ada di dalam diri kita. Bagaimana dirimu? Kamu kena dipercaya enggak? Lek kena dipercaya, kowe sidik. Lek kena diamanai, kowe amanah. Lek kena dipercaya kejujurane, kowe tablek. Lek kena dipercaya tidak berpura-pura dungu, kowe fatona. Berarti kowe mukmin. Ning lek kamu gak bener, kamu khianah, kamu gak jujur, kamu pura-pura dungu, kamu kafir. Ya gak? Aku kafir lek ngono. Lek orang ngono mukmin. Dadi aja ngafir-ngafirno wong. Gak ero awake dhewe, ya toh. Wis nganggeplah orang itu semua mukmin, gene kafir karepe dhewe. Ngono lho. Anggaplah semua orang itu mukmin. Kena dipercaya ning kudu hati-hati. Itulah tasawuf. Enggak curiga nang orang. Baik, itu review kemarin. Kenapa kudu sabar? Tidak cukup sabar, harus menyabar-nyabarkan dan harus berteman dengan orang yang berkomitmen untuk sabar. Ya karena awake dhewe mlebu metu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira saya jelaskan. Apa sih sultanan nasira itu? Kok sultan kan raja, sultan gitu. Kok nasira? Apa itu? Apa sih karepe? Lah nanti saya jelaskan. Lek terjemah enggak kena, ya kudu ana ketemu maksud baru ketemu murad. Lek mikir terjemah enggak kena. Lek ketemu maksud baru bisa memaknai, kalau ketemu makna baru bisa muradi, ya toh. Lek mekur bayan tok enggak kena. Kudu makani terus ana badi baru iso mantek. Ngono. Iku kudu belajar ngono-ngono ki, ilmu bayan ki apa, ilmu makani itu seperti apa, ilmu badi itu kayak apa, ilmu mantik itu seperti apa, majas isti'arah itu seperti apa, ya toh. Macam-macam lah, takdim, maf'ul dan seterusnya banyak itu cabang ilmu Al-Qur'an itu 42 cabang. Kalau enggak kamu kuasai, ya enggak iso paham teks Al-Qur'an. Lek terjemah tambah iso. Lek enggak iso ya apa? Ya melok sing iso ngono lho cara repot ngono. Wis ora iso, ngilokno sing iso, enggak gelem ribet wong. Terus jenenge menungso, kirike metu jenggong. Apa jenggong iku? Ya ana ulama, ana arek wingi sore ngomonge ngomongnya malah ngono. Bocah wingi sore, cek wingi sore ngomongnya mlete-mlete Quran tok kaya iso-iso dhewe, kaya pinter-pinter dhewe lah. Ngomong apa ngono ya itu lungguh bareng. Wis akhire difitnah iku sesat. Lek pancen gak iso ngomongnya lho gak iso ngono kok angel ribet banget. Ora godak kok dadak ngomong ngono bareng. Sopo to sing karepe abi iki? Ya ana ngono kowe. Al Ustad Al Kabir ana. Aku dituting-tuting mari ngono di apa? Iku sesat iku ajarane. Wong dhek mergo padahal tak kei buku apik-apik iki lho, buku iki wacanan buku tasawuf karena sampean biasa ngajar tasawuf. Fa idza qara'ta hadzal kitab jami'an saufa tafham haqiqat tasawuf. Kalau kamu baca benar-benar ini, kamu akan paham tasawuf. Tersinggung dia, mergo enggak iso maca. Tersinggung. Nek ngomong ning ndi ngomong tasawuf. Toreko, tasawuf ora ngerti. Dikei buku gak iso maca. Lah ngono tok endi wong kabeh sumbere teko Quran. Quran ku bahasa Arab ya to. Maca buku Arab gak iso kok ngomong Quran. Jadi enggak profesional itu. Maca Iqra 2 saja enggak lulus ya bacaannya. Bicara Quran. Ojo isini-sini kamu kalau jadi santri baik kunusa itu kudu profesional.
Yo, bicara Quran yo, apal Quran, paham Quran, ngerti Quran. Ngono ae. Ora mek apal tok. Ning apa? Ngerti ngono lho. Ya apa? Seluk-beluknya pahami dari bayan, ma'ani, batik dan berbagai ilmu yang lain itu. Ojo mek apal tok. Engko lek apal tok kowe sombong, ya. Lek apal tok iku sombong. Lek apal ngerti enggak iso sombong. Kenapa? Soalnya ketemu. Dadi orang nggih apalan sing duduk iku mbrebeki kuping lek suwe-suwean. Lek kabeh ngono mbrebeki kuping apa nek dicorong. Kabeh aja ngono kudu ana sing ngono penting ning aja akeh-akeh. Dari 14 ini sing ngono paling loro cukup. Ning liyane ya iso ngono, ning aja ngono. Sekedar hanya untuk daripada apa? Tinimbang. Kok diarani apa istilahnya apa? Majelisan ya iyalah majelis enggak apa-apa kapan-kapan kamu majelisan. Tapi ojo lah sakno lungguh mulai isuk jam pira sakmene isuk dengkek ngono ya. Nah kan mlaku-mlaku enggak apa-apa cek sehat. Kan mlaku-mlaku maca Quran kowe. Karo olahraga dari sini sampai masjid itu kan lesan ini ngomong atine kan iso to maca Quran? Iso lek wis hafal. Iso. Abi dari sini ke sana dapat 1 juz. Dari sini jalan ke masjid ngobrol sama mama sana. Tadi kebetulan yang dibaca itu persis, ya toh. Persis itu surat Fatir surat 35. Lanjut surat Yasin ke-36, lanjut surat ke-30 As-Saffat. Jadi 3 surat tadi habis selesai. Fatir, Yasin dan As-Saffat. Terus kita sholat di Masjid Al-Firdaus yang imami membaca surat Fatir. Ya langsung habis, oh ngerti ya Didik. Lek sampai dawa aku medhot aku. Ternyata enggak dawa-dawa. Berarti imam itu cerdas. Baik, kita lanjut. Ini sabar sudah ya. Ngomongnya kok ngobrol-woro kemana-mana sih? Apa ngobrol-woro itu? Baik, sekarang tanya apa? Tanya aja. Ya, silakan mau tanya apa? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Zahra. Izin bertanya, Abi. Ya. Apabila seseorang sedang memimpikan Rasulullah di dalam tidurnya, apakah itu memang sedang benar-benar bertemu Rasulullah? Sekian, terima kasih, Abi. Selanjutnya, silakan yang kedua. Empok. Izin bertanya juga, Abi. Jadi kalau semisal ada orang itu bermimpi di sholat di Masjidil Haram, itu apa memang seperti panggilan untuk haji? Seperti itu, Bi. Terima kasih. Baik, pertanyaan. Ini namanya slip of the tongue, apa? Pertama pertanyaan atau pernyataan dari Umi Zahra. Untuk gampangnya ingatan itu ono panggilan. Orang-orang dulu itu kepanggilan kesayangan, panggilan keakraban. Seperti Abu Bakar. Itu bukan nama, itu panggilan. Ya toh? Namanya Abdullah Abul Quhafah. Dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar itu apa artinya? Bapak perawan. Ya toh? Kenapa? Karena satu-satunya istri Nabi yang masih perawan adalah Aisyah ketika dinikah. Yang lain rondo kabeh itu loh. Yang lain janda semua, satu-satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakrin binti Abdillah Abil Quhafah. Diceluk, dilakopi dengan Abu Bakar. Umi Zahra, gampang kan? Yang Umi di sini hanya Zahra saja. Seperti kalau di UIN, di IAIN dulu kalau dipanggil Pak Haji itu hanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhdor SH, abahnya Gus Daniel, pesantren luhur. Padahal yang haji banyak, tapi kalau dipanggil Pak Haji itu hanya beliau. Di situ ada 2 nama. Mudlor Ahmad dan Ahmad Muhdor. Kalau Mudlor Ahmad itu ya filsafat juga ngajarnya. Itu alumni Gontor orangnya kecil. Terus ada Muhdor Ahmad itu Pak Haji. Ahmad Muhdor. Ahmad Muhdor itu Pak Haji, Profesor Doktor Kiai Haji Ahmad Muhdor SH. Nah,
Kalau Mudlor Ahmad itu anaknya bernama siapa, temannya mama. Siapa jenis? Anaknya Pak bojone Ratna itu loh, sopo. Ya itu saya dulu dekat dengan dua-duanya ini. Nah, pertanyaannya dari Umi Zahra adalah apakah kalau orang mimpi bertemu Rasulullah itu benar, gitu ya? Begitu ya? Apakah benar-benar mimpi? Saya mau tanya sama Zahra, kamu apa mimpi bertemu Rasulullah? Belum ya, enggak. Sama dengan Abi, sama dengan saya belum pernah mimpi berjumpa Rasulullah. Tapi kalau bermimpi dalam keadaan, bukan bermimpi, bertemu dalam keadaan tidak mimpi, pernah, bahkan sering gitu loh. Ya, ini gini, pada tahun 2014 itu awal mula saya tahu kalau itu adalah Rasulullah. Pada tahun 2014 pada saat Abi Haji, kebetulan Abi Haji itu di sana bertemu dengan sahabat Abi, Kapolresta Malang, Bapak AKBP saat itu, sekarang sudah Kombes Pol, Totok Suharyanto. Beliau Haji Plus, saya tinggal di Mekah, dekat masjid. Nah, beliau Pak Toto ini, Pak Komandan ini tinggal di Rusaifah, agak jauh dari Masjidil Haram. Rusaifah itu nama satu kampung di mana di situ ada madrasah Syekh Maliki itu. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Syekh Maliki terkenal di Indonesia. Sudah almarhum saat itu, sudah ganti putranya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad bin Muhammad. Ini meninggal. Saya sudah bertemu dengan dua-duanya ini. Baik Syekh Maliki maupun Sayyid Ahmad pernah ketemu, ikut di majelisnya Sayyid Ahmad pernah. Ya. Pada tahun 2014 itu kebetulan Gus Rohim, Kiai Haji Abdurrahim Asadili, putra Kiai Sadili, Khadim Majelis Taklim Wasolawat Riyadul Jannah yang terkenal dengan RJ Malang. Beliau wafat, terus saya dapat info dari Indonesia kalau Yai Rohim meninggal, Khadim RJ meninggal. Lah, ya udah, malamnya saya agak lupa saya siang apa malam saya dapat info, tapi begitu dapat info nanti malamnya saya pergi Masjidil Haram di lantai yang paling tinggi, lantai 3 kalau nggak salah, pokoknya yang paling atas. Saya tahlilan seperti biasanya, ya toh. Tahlilan tak khususkan untuk beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdurrahim atau Gushim Asadili Khotim Riyadul Jannah itu. Setelah itu saya khatamkan Quran. Nah, saya hadiahkan pahalanya untuk beliau. Pagi harinya pulang itu sebelum pelaksanaan haji, sebelum ke Arafah, menjelang pergi ke Arafah kalau nggak salah ya. Pagi hari saya pulang kan semalam nggak tidur ya, biasa habis malam nggak tidur biasa. Saya tidurnya siang kan capek dari masjid. Saya kosnya atau hotelnya di Funduk Aziziyah. Aziziyah itu agak jauh lewat terowongan gitu. Dari Masjidil Haram sekitar 2 kilo ya, 2 atau 2,5 kilo. Saya di situ tidur siang jam 9 itu. Ditotok pintu saya oleh beliau. Padahal beliau sudah meninggal. Pintu kamar itu ditotok. Tok-tok. Assalamualaikum dengan suaranya yang khas itu. Abi buka pintu itu, tak buka. Beliau masuk. Ya duduk beliau. Saya lanjutkan layan di kasur. Beliau duduk di kursi. Di dalam hotel itu, di dalam kamar ada kursinya. Ngobrol dan lain sebagainya. Terus terakhir saya dikasih jubah. Nah, bahasa Jawa, bahasa Kolonan. Kowe kita tak kei kelambiku, kowe milih sing warna ndi? Sing warna krem. Ya iya, warna rada coklat-coklat itu loh. Pokoknya ada beberapa beliau tunjukkan ada hijau, ada putih, ada krem, ada merah itu punya beliau. Aku pilih yang krem. Terus oh ya ini kebetulan kerai kan enggak tinggi. Biki senang, saya itu senang kalau kerahnya enggak dur-dur. Nah, kebetulan itu kerah itu.
Berikan ini SPN iki ngono ya. Ya ngono ya. Tak tampani gitu sampai gini-gini ya. Mimpi, halusinasi. Tapi nggak mimpi, itu kayak benar itu loh. Itu kayak benar. Jadi, nah sampai sekarang pun sebenarnya masih sering. Kalau tawasul pada beliau itu beliau hadir. Gus Him, ya, maka kamu boleh tawasul. Apa tawasul maksudnya? Ya membaca Fatihah. Al-Fatihah li ruhil marhum wal maghfur lah Gus Him Khodim Riyadul Jannah. A'udzubillah dan swalawatullah amin. Kalau kamu benar-benar tulus, didatangi kamu. Didatangi dalam bentuk yang jelas seperti ketika beliau masih hidup. Ya kayak jasad itu, yang gantengnya, yang ngono kuwi, yang ngono sholah baik gitu. Ya persis. Jadi kalau ulama itu menjumpai kita ya persis seperti dia ketika masih hidup. Nah sekarang kalau Rasulullah seperti apa? Nah ini mohon maaf saya sampaikan, saya tidak mimpi, itu loh Dok. Saya itu tidak mimpi saat saya habis jumroh Aqobah. Berarti pas pelaksanaan haji kan? Dari Arafah malam-malam menuju Musdalifah. Langsung jumroh Aqobah kan? Ya toh? Terus paginya ke camp, di kemah ya. Di kemah itu kan panas itu hari pertama, tanggal 11 kalau nggak salah itu, tanggal 11 Dzulhijjah. Panas di Mina. Datang sosok itu sosok itu. Ini nggak bisa saya ceritakan. Artinya seperti apanya itu nggak bisa. Tapi itu Rasulullah itu loh. Nggak mimpi saya nggak mimpi. Saya dihampiri kok. Dihampiri, beliau nggak tahu apa-apa, langsung saya dipegang tangan saya, dibawa keluar, ya toh, diajari mandi jinabah dan wudhu. Nah, seperti apa mandi jinabah dan wudhunya? Saya nggak bisa cerita itu loh. Terus seperti apa Rasulullah itu? Nggak bisa diceritakan. Apa ya? Jadi cahaya apa? Ya ada sosok apa-apa, tapi Rasulullah. Dan itu hampir tiap hari ketemu Abi. Artinya menjumpai Abi. Tapi kita nggak bisa, aku kepengin ketemu nggak bisa. Itu beliau yang berkenan. Jadi ya itu, kalau saya mimpi belum pernah, tapi kalau kejadian semacam itu sejak sebenarnya udah lama yang kayak gitu. Tapi sadarnya, tahunya, benernya itu ketika 2014 itu. Kenapa saya tanya Mbah Kakung? Kung niku sinten? Wah iku Kanjeng Nabi. Lah mosok kowe gak ero? Nggih. Nggih, rumaos kula nggih ya nggih Kanjeng Nabi. Tahun 2014 itulah saya meyakini beliau Rasulullah. Ya kuwi Kanjeng Nabi. Aku mendino salat karo Kanjeng Nabi ngono Mbah Kakung bilang begitu. Ya Mbah Kakung kan rodok ngono. Diajak haji ya enggak gelem aku mendino haji le ngono. Aku lek salatku mendino makmum karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senengane gawe jubah abang. Ning jejerku kuwi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ngono Pak Kakung biasa begitu. Jadi kalau mimpi Abi enggak pernah. Maka tapi kalau kejadian semacam itu ya hampir tiap hari. Ya. Hampir tiap hari. Ya tiap hari, bukan hampir. Tiap hari. Ya mama sering tak bilang, malah Nabi rawuh loh, tak baru datang. Lalu tiap hari, tiap pagi. Tandanya kalau bunyi-bunyi itu, rame itu pasti hadir beliau. Tadi juga hadir. Ya saking setiap harinya hadir, jadi aku biasa aja gitu. Bukan hal yang istimewa. Ya, itu yang pertama ya, tadi jawaban dari Zahra. Gitu ya Zahra jawabannya. Kenapa? Nah, saya pernah mendapatkan penjelasan dari Habib, seorang Habib, nggak saya sebut namanya, karena saya cerita-cerita begitu, gitu. Habib ini bilang, kono ojo sembarangan, gampangannya begitu ya, kamu jangan sembarangan cerita tentang Rasulullah, cerita tentang Nabi. Wong sing mimpi, wong ngapusi mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ngapusi itu berdusta atas Nabi mimpi, bahwa saya bermimpi berjumpa Kanjeng Nabi. Padahal enggak mimpi, kuwi 40 dino
meneh kena kecelakaan, kena musibah besar, bahkan menyebabkan kematian. Ya, saya yang matur sama Habib ini, Bib, saya itu ndak mimpi, Bib. Saya itu yo lelek mimpi lek. Anu to, turu, lo ora turu. Ya lek pancen aku cerita apa adanya, lek pancen iku aku berdusta. Kan yo mati mulai winginane wong aku mau cerita ngene iki mulai tahun piro tak critakno nang sapa-sapa. Ya enggak. Aku cerita ke kamu udah ke mama ping piro wae tak ceritakan apa. Yes. Saya enggak berdusta. Ya lek pancen berdusta kan kecelakaan. Berdusta atas Rasulullah itu akan mengalami musibah yang besar. Musibah apalah? Pilot jadi apa jadi pokoknya bahkan bisa mati nista, mati nista. Lah saya ya makanya aja berdosa. Ya apa caranya? Aku nggak ngerti. Apa amalannya? Nggak ada amalannya untuk apa ada amalan khusus supaya berjumpa mboten enten? Tidak ada. Ya wis. Apa nggak aneh gimana ya? Tidak ada nggak ada. Kok iso ngono? Ya tak kira orang biasa aja begitu itu. Biasa. Artinya apa? Kalau sudah Allah menghendaki dan Rasulnya diutus oleh Allah untuk berkehendak pula, tidak ada yang sulit. Makanya kosongkan dirimu dari berbagai prasangka yang tidak baik pada apa dan siapa, terutama kepada Allah. Ojo sampai nyongko elek nang makhluk iku padha karo nyongko elek nang Gusti Allah. Wong makhluk kuwi sing gawe Khalik Gusti Allah, makhluk itu ciptaan. Kowe lek menyangka jelek pada makhluk, apa makhluk itu? Ora mek menungso tok. Ya kirik, ya babi, ya kabeh makhluk kan. Aja dieleki. Babi kirik ki ya ana apike, kena nggih. Kuwi ayat. Sing diarani ayat ya to. Kuwi ora mek gur tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ya ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi ya ayat ya to. Ning dudu iku tok. Qul a'udzu birabbin nas dudu iku tok. Sing diarani ayat itu kabeh yang kamu jadikan pelajaran, kamu baca, ya toh, kamu maknai itulah ayat. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ayat. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu menemukan hikmah di balik itu, kamu bertemu dengan ayat. Nek mendelok sesuatu itu mek ketok sesuatu tok enggak ketok di balik sesuatu, belum ayat itu. Ayat itu ketika kamu mampu memaknai apa maksudnya? Ketika kamu sudah mampu menangkap di balik kata, itulah ayat namanya. Nah, itu menjadi pelajaran baru kamu akan bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Udah ya, gitu ya. Terus yang kedua dari empok tadi tentang mimpi sholat di Masjidil Haram. Apakah itu nanti bisa tanda haji? Ya, saya ini Anda kalau ingin tahu tentang mimpi baca buku tentang mimpi Ta'birur Ru'ya Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Bacalah buku namanya Ta'birur Ru'ya, takbir mimpi karya Ibnu Sirin. Abi pernah ziarah kuburnya di Mesir. Syekh Ibnu Sirin, Abi pernah ziarah kuburnya situ. Beliau orang Mesir, karangannya monumental. Tafsir mimpi karya Ibnu Sirin. Kalau mimpi sholat di Masjidil Haram kayak apa? Karena Abi itu dulu sebelum haji itu hampir tiap hari mimpi sholat di Masjidil Haram. Mirip tapi nggak begitu. Bangunan Masjidil Haram itu nggak kayak bangunan gitu, kayak bangunan kayak candi. Batunya kayak batu candi. Tapi lokasinya persis. Terus terowongan Aziziyah itu di situ ada gapura besar yang terbuat dari tanah. Tanah itu ya enggak ada ya tanah. Ya kayak mirip-mirip batu neng kayak batu candi tapi enggak begitu. Kayak tanah itu. Ono gapura gede gitu. Jadi di situ ada orang yang seseorang kita masuk di situ ke masjid. Saya lihat itu. Itu banyak orang Indonesia. Dulu akeh wong Jawa gitu, wong Jawa. Bahkan yang menjaga regol bahasa saya ya. Regol itu gapura. Gapura kalau kita ingin masuk rumah dan namanya regol ya. Dulu itu orang Jawa. Orang Jawa itu masuk banyak orang masuk dipersilakan. Ada yang enggak boleh masuk.
ada, nggak boleh masuk. Sama saya yang jagain lah, dalam mimpi dulu, tiap hari dulu sebelum haji. Kenapa? Karena saat itu Abi gila haji, apa gila itu? Ngiler, kepengin pol haji ngono lho, terus sampai terbawa mimpi. Tiap hari siut mimpi sholat ning kono, mimpi ketok Masjidil Haram. Jadi benturu sampai akhirnya matur ke Mbah Kakung. Ya lah. Ini noto sandal. Akhirnya saya noto sandal itu ternyata ndadekno haji bolak-balik duit teko dhewe ngono asline lah. Kuwi rahasiane ning ora kok nggih haji tok. Allahumma noto sandal apa hajate kabul ngono sakjane. Allahumma noto sandal CMPS. Allahumma noto sandal duit akeh. Allahumma noto sandal awak sehat. Allah apa ngono sirimu sing ngomong. Sirimu yang bicara af'al kegiatanmu yang noto sandal. Jerone muni sak miliar Gusti, 2 miliar, 3 miliar. Iku ana piramu? Sampeyan hitung dhewe Gusti, kula mboten ampun kathah wis pokoke ngono lho wis. Oleh enggak ngono? Pokoke ora mbok banter-banterno ya oleh justru sirri dan akhfamu. Alimu sirri wa akhfa. Mari. Alimu sirri wa akhfa mustajib da'awati Rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ayo jeung rawuh alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku rawuh setiap ini. Mek wong sing dirawuhi gak krasa. Setiap kamu baca sallallahu alaihi wasallam rawuh. Senyum-senyum dan ning gak semua orang krasa. Itu lah ya. Iki bukan gak ketok. Ya ketok mata ning ora ketok ngono. Ketok mata, netra jenenge apa? Netra. Ketok nemen ngono lho. Ketok nemen ya apa? Ora keling-kelingan sembarang. Masih Kanjeng Nabi tok waduh ketok ngono. Wong cahaya dia itu. Ya ketok. Kanjeng Nabi misalnya ning Jakarta mlaku rene ketok ngono. Subhanallah. Lah sampean nek iso ngono ya enak urip enteng. Kanjeng Nabi ngono ya. Wis ya ngene lek wong pancene bohong ya pancene bohong, lek bohong Kanjeng Nabi celaka ngono lho wis gampangane. Wong berani bertaruh dirinya bohong atas nama celaka itu. Kan enggak sembarang. Kadang sumpah yo. Lah apa sumpah ya? Sumpah yo oleh pancen sumpah. Wong sumpahe konsekuensi kan. Nek sing bener aku sing salah, kowe sing salah, ngono kan. Lek aku bener, kowe sing salah kan ngono jenenge. Baik, saya kira cukup ya. Apakah orang mimpi haji di Masjidil Haram itu akan tanda-tanda haji? Ya paling tidak kalau mimpi itu kan sudah, kalau di haji itu di mana? Di Makkah kan? Kalau di Masjidil Haram berarti kan sebagian dari haji. Nah, paling tidak mimpi, apakah tanda-tanda haji? Ya diyakini, ndak wis. Ini namanya taroji, apa? Berharap baik, apa? Berharap baik, alias berhusnuzon kepada Allah. Mimpi ini Masjidil Haram apa haji, tanda-tanda haji. Gusti, kula pun mimpi mbok yo dinyatakne ngono. Iki jenenge alah wong mau mimpi. Aja ngono. Sing husnuzon yang kejadian. Aku gak iso mimpi, orang mimpi ora apa-apa, kok langsung tambah enak, ya ta. Koncoku padha mimpi wis terus Masjidil Haram lewat mimpi aku durung tahu. Alhamdulillah aku rasa mimpi kok langsung ngono lho. Nah, gitu aja kok repot, ya gampang repot. Saya kira cukup ya. Ini ngaji apa yang tadi cerita apa? Tentang apa? Tentang mimpi. Tentang mimpi dan tentang bertemu Kanjeng Nabi serta para ulama. Kesimpulannya, nek bertemu para ulama, para wali yang sudah meninggal bisa seperti wujud aslinya ketika di dunia. Tapi nek bertemu Rasulullah menurut Abi, duduk mimpi loh ya, nggak bisa diceritakan. Nek ketemu Gus Rohim kan mungkin wali ya, waliun min auliyaillah ya, ulama lah. Nah, ulama wali bisa. Ketemu Mbah Ampel bisa seperti Mbah Ampel ketika masih sugeng. Apa kayak gambar kuwi? Enggak. Menurut aku loh ya. Apa kayak gambar-gambar itu? Mboten. Sunan Kalijaga ki piye?
Apa yang ngono kuwi? Ya mirip-mirip enggak ngono tapi enggak ngono. Ya engko tak anulah. Gampang itu gampang. Mbah Sunan Gunung Jati ki seperti apa-apa sing nang gambar kuwi mboten. Ngono kuwi enggak. Nah, lek ketemu ulama iku asli. Ning lek ketemu Kanjeng Nabi ndak bisa diceritakan. Bukan enggak asli, enggak iso cerita karena enggak bisa dimisil. Enggak ono contone karena kan cahaya. Wajahnya juga enggak kelihatan tapi indah luar biasa. Piye ya enggak kena, enggak iso, enggak bisa. Bahkan ngajari apa juga enggak bisa dia. Pokoknya ya moro-moro ya apa ngono. Ya, gitu ya. Semoga ada guna dan faedahnya dan tentu ini sifatnya subjektivitas ya toh. Percaya karepmu, enggak percaya, percayalah. Cek oleh man. Percaya boleh, lek enggak percaya, percaya ben oleh manfaat. Saya kira cukup ya. Mari kita yel-yel dulu. Setelah itu nyanyi ya, ya batrotim ya. Seperti beberapa hari terakhir ini. Ya santri Nusa, anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Santri Nusa, Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. cinta apa? Santri Nusa, Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. santri Nusa, Taat kiai, taat. Santri Nusa, taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. happy today. Santri Nusa, Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma kiti kita, kiti kita, sugih ati, sugih ati, sugih arta. sugih arta. Allahumma Allahumma hammu hamku. hammu hamku, Allahumma Allahumma hammu hamku. hammu hamku, Allahumma Allahumma hammu hamku. hammu hamku. Paham ilmu, Paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma Allahumma jinem jitu. jinem jitu. Allahumma Allahumma amin aman. amin aman. Allahumma Allahumma iman imun. iman imun. Allahumma Allahumma walik grimbyang. balik grimya. Cos pleng, Jos pleng, cos pleng, jos pleng, cos pleng. jos pleng. Nah, mari kita akhiri dengan nyanyi ya. Nyanyi. Wahid, isnain, salasah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya batratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة منها ذا كل كمال ماذا يعبر عن أولاك مقالي Tayyib, nakhtatim muhadaratana al-yawm biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto kemelinding. Mana